untuk konsep normalisasi sungai. Kalau tidak saya kirim ke Toban gitu. Kan dari konsep. Kalau kita dapat uangnya di kota Kendari nanti, kita jual air galon. Ada air baru bersih. Ya, itu. Tapi kalau kita tetap ambil di Pohara, saya bilang, ambil di Pohara, terus sungai Pohara. Anda lagi masuk dalam kamar. Ya, sudah bisa jalan ayo. Mohon perhatian, Bupati Konawe bersama Ibu, Wakil Bupati Konawe, pimpinan DPRD Kabupaten Konawe, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe memasuki ruang rapat. Kasih tinggi-tinggi sedikit ya. Kepada para juru foto dan kamerawan diberi kesempatan mengambil gambar selama 2 menit. Pengambilan gambar selesai. Kepada para juru foto dan kamerawan, disilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST, dan Wakil Bupati Konawe, Haji Samsul Ibrahim SE MSI, serta hadirin yang kami muliakan. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Acara Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe ke-65 tahun 2025 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, untuk lebih hikmatnya acara pada hari ini, kita ikuti doa bersama yang dipandu oleh Bapak Samsul Marham SHI MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami memandu doa secara Islami. Hadirin mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya Allah ya Rahman, Engkaulah yang maha kasih yang tak pilih kasih. Engkaulah yang maha sayang yang tak pandang sayang. Kasihi dan sayangilah kami dalam majelis ini. Di gedung dan majelis yang mulia ini kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Karena hanya dengan izin dan rahmat-Mu jualah kami dapat bermuwajahah dan bersilaturahim dalam pelaksanaan kegiatan paripurna istimewa DPRD Kabupaten Konawe melalui momentum peringatan hari ulang tahun Kabupaten Konawe ke-65 tahun 2025. Ya Allah, ya Zul Jalali wal Ikram, berilah kesehatan jasmani dan rohani kepada kami. Lancarkanlah acara ini. Berikanlah kepada kami ilham yang cemerlang untuk membangun negeri ini, sehingga Konawe bangkit dengan bersatu serta berkolaborasi di bawah titian bersahaja dengan baik untuk pembangunan di Konawe yang akan mampu mensejahterakan masyarakat dan membuat masyarakat selalu bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Hadi, ya Qadir, berilah petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat Kabupaten Konawe, para pemimpin di daerah dan negeri ini, baik dari legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun edukatif, agar dapat menjaga dan membela kedaulatan negeri kami. Kuatkanlah kebersamaan di antara kami, satukan gerak langkah kami, agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Ya Allah ya Karim, jadikanlah kami insan yang memiliki sifat yang amanah. Kami yakin dengan amanah akan mendatangkan berkah dan penyebab rezeki berlimpah. Ya Allah ya Malikal Mulk, kami terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun atas kehendak-Mu kami bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bumi Konawe, tanah para leluhur ini, satukan hati kami, lindungi kami dari mara bahaya. Berilah kami kekuatan untuk dapat menjaga daerah dan negeri kami. Beri kemampuan kepada kami untuk dapat menjaga dan memelihara daerah dan tanah air kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya Allah ya Latif, wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati kami. Berilah pancaran cahayamu sehingga kami bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, agar kami dapat selalu di jalan-Mu. Mudahkanlah kami dalam membangun daerah dan negeri ini sehingga menjadi daerah yang baldatun, toibatun, warabun ghafur. Ya Allah ya Ghaffar, begitu banyak kehilapan dan kelalaian kami. Terkadang kami angkuh, sombong, congkak, ujub dan ria di hadapan-Mu dan sesama kami. Untuk ini ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, penerima taubat, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pembukaan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe kepada Bapak Imade Asmaya SPD MM dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih. Rapat paripurna istimewa dengan acara pokok memperingati hari ulang tahun ke-65 Kabupaten Konawe. Yang terhormat Bupati Konawe beserta Ibu. Yang terhormat Wakil Bupati Konawe. Yang terhormat Wakil-wakil Ketua beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe. Yang terhormat Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe, yang turut hadir Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Dandim atau yang mewakili Ibu Pengadilan Negeri. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Konawe, yang saya hormati Rektor Universitas Laki Dende, yang saya hormati pejabat Eselon 2, Eselon 3 lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe, yang saya hormati seluruh asosiasi camat se-Kabupaten Konawe, yang saya hormati seluruh lurah dan desa se-Kabupaten Konawe, yang saya hormati seluruh Kapolsek se-Kabupaten Konawe, yang saya hormati para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat se-Kabupaten Konawe, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD, pimpinan BUMN se-Kabupaten Konawe, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan yang saya banggakan rekan-rekan jurnalis, wartawan, insan pers, serta seluruh hadirin undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Konawe dengan acara pokok memperingati hari ulang tahun Kabupaten Konawe yang ke-65 tahun 2025. Usia yang tentu sangat matang bagi suatu daerah dalam memberikan pengabdian yang terbaik untuk rakyat dan mencapai tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang saya muliakan. Selanjutnya, menurut catatan saya, terima dari Sekretariat anggota DPRD telah hadir sejumlah 30 orang dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Konawe menandatangani daftar hadir. Maka dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan DPRD Kabupaten Konawe dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Konawe yang ke-65 tahun resmi saya buka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna istimewa hadirin yang saya muliakan.
memperingati hari jadi Kabupaten Konawe yang ke-65 tahun adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk mengabdi bagi masyarakat dan daerah kita yang tercinta. Melalui peringatan hari jadi ini pula, kita gunakan sebagai momentum untuk mengingat kembali bahwa setiap capaian pembangunan yang kita raih saat ini adalah berkat kerja keras para pendahulu kita. Kita wajib mendeklarasikan perjuangan yang dirintis oleh beliau-beliau yang menjadi pelopor berdirinya Kabupaten Konawe. Serta kita patutlah merasa bangga dan bahagia atas prospek pembangunan dan kemajuan daerah yang kita hasilkan saat ini. Tugas kita hanyalah melanjutkan pembangunan yang telah mereka rintis dan perjuangkan, sehingga Kabupaten Konawe dapat terus berkembang menghadapi tantangan kekinian. Maka sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada pendahulu kita, kita harus bertekad untuk tetap bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Konawe yang kita cintai. Rapat paripurna istimewa hadirin yang kami muliakan, Kabupaten Konawe yang sekarang awalnya terbentuk bernama Kabupaten Kendari memiliki sejarah peradaban yang panjang. Pemerintah Kabupaten Konawe sekarang merupakan kontinuitas dari masa lalu wilayah meliputi bekas kerajaan Konawe. Sebelum terbentuknya Kabupaten Konawe, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Kendari. Namun dengan adanya perbedaan kebutuhan pembangunan antara Kendari dan daerah sekitarnya, maka muncul gagasan dari Bapak Haji Lukman Abu Nawas S.M.Si sebagai tokoh masyarakat untuk membentuk kabupaten baru. Masyarakat di wilayah ini telah menghuni daratan Jazirah Sulawesi bagian Tenggara. Terbentuknya tatanan birokrasi pemerintahan tradisional di wilayah ini diawali dari penggabungan beberapa kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Padangguni, Besulutu, Olesea, Watu Mendonga, dan Tambo Supa. Kemudian bergabung dan berintegrasi ke dalam Konfederasi Kerajaan Konawe di bawah kepemimpinan Mokole More Wekoila tahun 1105 Masehi. Beliau membentuk jabatan Owati dan pemerintahan Tono Motuo ini dibantu oleh dua Pohumbano, yaitu Pohumba seperti wakil pimpinan dan Tamalaki panglima perang. Pemerintah Konawe selanjutnya dilaksanakan raja-raja berikutnya yang terkenal seperti Oheo dan Anggabo. Mereka memiliki sistem pemerintahan sendiri. Konawe mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Mokole Larebi dengan gelar Sangya Inato tahun 1602 sampai dengan 1668. Beliau menerapkan sistem pemerintahan Barata atau 4 sayap, yaitu Siwole Mbatohuno Konawe dan Opitudula Batuno Konawe, yaitu 7 anggota Dewan Kerajaan Konawe. Kemudian pada zaman pemerintahan Jepang, pemerintah di Konawe atau daerah Kendari ini hampir tidak ada perubahan, kecuali terjadi pergantian beberapa istilah wilayah kekuasaan, jabatan-jabatan dalam istilah bahasa Jepang. Pada zaman ini 1942 sampai dengan 1945. Bentuk pemerintah tetap digunakan, hanya sebutannya yang berubah. Abdeling menjadi Buton dan Laiwoi menjadi Ken. Dan kepala pemerintahan sebelumnya disebut asisten residen menjadi Ken Kanrikan pada zaman pasca kemerdekaan 1945-1959.
di daerah Kendari atau Konawe. Terdapat beberapa perlawanan dan perjuangan antara suku Yusuf, Amajid, dan Hajupri membentuk Sinar Pemuda Konawe dipimpin oleh Jamil Muksin, Kapita Kongguasa Keluarga Silondae, Mu Ali Silondae, Abu Haira Silondae, Yakub Silondae, dan masih banyak lagi pejuang yang mempertahankan kemerdekaan daerah Kendari. Hingga saat ini, pemerintahan Kabupaten Konawe atau Kendari telah mengalami beberapa pemekaran menjadi daerah otonomi baru. Di antaranya, 1. Kota Administratif Kendari, Kotip Kendari, mekar pada tahun 1979. 2. Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003. Nomor 3. Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007. Keempat, Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Terbentuknya perjalanan 65 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang bagi sejarah pembangunan setiap daerah. Dalam mengarungi perjalanan ini, sudah tentu pemerintah, pemangku amanah beserta masyarakat Kabupaten Konawe banyak merasa yang mengalami pahit getir dan manisnya perjuangan membangun negeri ini. Rapat paripurna istimewa hadirin yang kami muliakan. Kemudian dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan intisari laporan kinerja seluruh alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Konawe yang disusun sebagai bagian daripada yang tidak terpisahkan dari pidato ini. Pelaksanaan fungsi legislasi selama kurun waktu 6 bulan terhitung sejak pelantikan tanggal 2 September 2024 sampai sekarang. DPRD Kabupaten Konawe bersama pemerintah daerah Kabupaten Konawe telah mengawal beberapa rancangan peraturan daerah di daerah ini. 1. Peraturan daerah APBD Perubahan Kabupaten Konawe tahun 2024. Yang kedua, peraturan daerah APBD Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD melalui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Konawe telah menetapkan beberapa rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Konawe, yaitu menetapkan APBD Perubahan tahun 2024. Yang kedua, menetapkan APBD Kabupaten Konawe tahun anggaran 2025 yang telah diimplementasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Yang diimplementasikan dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang telah kita susun bersama. Sejalan dengan fungsi dan tanggung jawab antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan Kabupaten Konawe, tertuang dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe, maka dibutuhkan sinergitas dan harmonisasi dalam proses tujuan membangun Kabupaten Konawe sehingga dapat mewujudkan Konawe berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Rapat paripurna istimewa hadirin yang kami muliakan. Sehubungan dengan momentum dalam peringatan hari ulang tahun Kabupaten Konawe, patut kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dapat kita laksanakan pesta demokrasi dengan aman dan lancar sehingga melahirkan pemimpin yang baru, bupati dan wakil bupati yang tentunya sangat dicintai rakyat Kabupaten Konawe. Kolaborasi yang erat diperlukan antara DPRD dan pemerintah daerah guna mewujudkan fondasi yang kuat untuk memastikan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah memberikan platform
yang efektif untuk didiskusikan, merumuskan dan menyikapi rencana pembangunan infrastruktur. Proses ini mencakup penyusunan anggaran, perencanaan proyek, serta penetapan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan jangka panjang. Aspek penting lainnya, yaitu pengawasan dan akuntabilitas. DPRD memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah. Dengan pengawasan dapat dipastikan bahwa anggaran dapat digunakan dalam proyek infrastruktur benar-benar memberikan hasil optimal bagi masyarakat Kabupaten Konawe. Pelaksanaan fungsi pengawasan atau kontrol umumnya menjadi suatu yang paling favorit dan menonjol karena bersangkut paut dengan masalah isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat Kabupaten Konawe. Anggota DPRD melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, yang menjadi tugas pokok yaitu pembentukan peraturan daerah, membahas, menetapkan, dan melegitimasi anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Kegiatan rutin anggota DPRD adalah melaksanakan kundapil yang biasa disebut reses dalam 1 tahun dilaksanakan sebanyak 3 kali yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Melalui komisi di DPRD telah melaksanakan rapat-rapat kerja bersama pemerintah daerah, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, hearing, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Rapat paripurna istimewa dan hadirin yang kami muliakan. Di akhir sambutan ini, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Konawe yang ke-65 tahun. Mari kita wujudkan Bumi Kalosara dengan menjunjung tinggi semboyan adat Tolaki, Inae Konasara, Iye Pinesara, Inae Liasara, Iye Pinekasara. Dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2025-2030 untuk membangun Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan, bersahaja. Beri aplaus untuk. Demikian sambutan ini yang bisa saya sampaikan dalam rapat paripurna istimewa hari ini berkaitan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe yang ke-65 tahun 2025. Rapat paripurna istimewa dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bupati Konawe untuk memberikan sambutannya kepada Bapak Haji Yusran Akbar ST. Dipersilakan dengan hormat. Kacamata lagi. Izin Pak, pakai kacamata dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Konawe Haji Syamsul Ibrahim yang ganteng dan imut-imut. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Bapak Kapolres Konawe
Bapak Kajari Konawe, Bapak Perwira Penghubung Konawe, Ketua Pengadilan Konawe, ya, dan para pimpinan BUMD dan BUMN. Yang saya hormati segenap aparatur sipil negara pemerintahan Kabupaten Konawe, saudara-saudara tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, wanita se-Kabupaten Konawe. Yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Konawe, jangan sampai tidak disebut ngomel nanti dia. Saudara-saudara insan pers, hadirin tamu undangan, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Konawe yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul kembali dalam suasana penuh kebersamaan untuk mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Konawe dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-65 Kabupaten Konawe yang kita cintai dan kita banggakan. Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe atas penyelenggaraan sidang paripurna istimewa hari ini. Untuk lebih semangat, izinkan saya mengawali pantun, Bapak. Satu pantun, ya, supaya tidak ngantuk Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jalan-jalan ke Ahwa Wali, tampak Konawe cantik berseri. 65 tahun Konawe berdiri, saatnya kita saling bersinergi. Asik, aplaus dulu. Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia, hari ini merupakan momen sakral bagi seluruh masyarakat Konawe dimanapun berada, karena ini merupakan momentum yang bersejarah, di mana pada tanggal 3 Maret 2025 kemarin Kabupaten Konawe tepat berusia 65 tahun. Tidak terasa Kabupaten Konawe telah berusia lebih dari setengah abad, serta memberikan kontribusi besar dan nyata kepada pembangunan bangsa ini. 65 tahun adalah rentang panjang perjalanan suatu daerah. Ini bukanlah waktu yang singkat, karena Kabupaten Konawe telah melalui berbagai dinamika, tantangan, dan perubahan yang penuh dengan romantika dan dinamika sejarah. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat Konawe, kita wajib bersyukur dengan menjadikan hari kelahiran Kabupaten Konawe ini sebagai sebuah inspirasi dan motivasi untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan kehidupan daerah dengan karya dan prestasi. Mari kita bingkai catatan perjalanan hari ini ke depan dengan kerja-kerja produktif demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dari sejarah pemerintahan Konawe selama ini pula, kita bisa memetik pembelajaran bahwa setiap kepemimpinan memiliki warna dan dinamika tersendiri sesuai era dan zamannya. Oleh karenanya, kepada pendahulu dan para pendiri founding father Kabupaten Konawe, dengan hormat kami menyampaikan terima kasih atas jasa dan pengabdian terbaik yang telah diberikan kepada kabupaten yang kita cintai dan kita banggakan ini. Tepuk tangan kepada para pendahulu kita. Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua agar momentum perayaan ini kiranya jangan menjadi sekedar peringatan seremonial belaka, tetapi mari kita jadikan sebagai refleksi perjalanan panjang pembangunan daerah yang kita cintai ini. Sejarah telah mencatat kita telah mencapai banyak kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan di daerah. Namun kita tidak boleh berputus asa, berpuas diri atas apa yang sudah kita capai. Masih banyak pekerjaan di rumah yang harus kita selesaikan guna mewujudkan Kabupaten Konawe yang bersahaja. Salah satu yang masih belum dapat
belum mendapat perhatian serius kita saat ini adalah peningkatan dari aspek kebudayaan. Dunia tidak dapat menyangkal Konawe adalah kota kalosara. Kita adalah bukti sejarah dari sebuah imperium yang menjadi kepingan wujud Nusantara. Konawe yang tercinta ini adalah miniatur peradaban Indonesia yang hidup ini, di mana setiap detak nadi masyarakat kita mengalirkan narasi kebanggaan dan ketangguhan. Budaya kita bukanlah sekedar warisan beku yang tersimpan dalam peti museum, melainkan api hidup yang terus menyala, memberi cahaya dan energi transformasi bagi pembangunan daerah dan kemajuan bangsa. Dalam setiap ukiran, dalam setiap tarian, dalam setiap kata, tutur bahasa leluhur, kita menemukan kekuatan peradaban yang tidak terputus. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia, di era globalisasi ini, identitas kultural bukan kelemahan, melainkan kekuatan strategis. Masyarakat Konawe harus membuktikan bahwa akar tradisi dapat menjadi sayap untuk terbang menembus batas-batas kemajuan. Kita tidak sekedar bertahan, tetapi kita harus mengukir sejarah. Mari kita jadikan budaya sebagai jembatan emas menuju masa depan. Setiap generasi kita adalah penjaga api peradaban. Setiap perempuan kita adalah arsitek kebangkitan, dan setiap ruang kehidupan kita adalah laboratorium transformasi sosial. Oleh sebab itu, tidak salah jika Presiden kita memasukkan kebudayaan sebagai salah satu misi utama bangsa ini dalam konteks visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pengembangan kebudayaan bukan sekedar upaya pelestarian warisan leluhur, melainkan sebuah strategi transformasi fundamental yang mengintegrasikan kearifan tradisional dengan pembangunan berkelanjutan. Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia, melalui pendekatan holistik yang menghargai identitas kultural, memberdayakan ekonomi kreatif, dan mensinergikan pengetahuan tradisional dengan inovasi modern, kebudayaan kita dapat menjadi laboratorium hidup bagi model pembangunan yang bermartabat, inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, budaya kita tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi menjadi agen aktif dalam mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa. Konsep Astacita ini ingin membuktikan bahwa kebangkitan Indonesia harus dimulai dari penghargaan dan pengembangan potensi kultural setiap komunitas di Nusantara. Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia, kita telah sepakat bahwa salah satu indikator penting dari peningkatan kebudayaan kita adalah bagaimana sumber daya manusia yang kita miliki. Dalam kerangka Astacita Presiden Prabowo Subianto, diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Konawe bukanlah sekedar upaya administratif belaka, melainkan revolusi sistemik yang mengintegrasikan 4 dimensi fundamental, yaitu kesehatan, kualitas, relevansi, dan kontributif. Di mana dari aspek kesehatan, masyarakat kita tidak hanya harus sehat fisik, tetapi mereka juga harus sehat secara mental dan moral. Dari aspek kualitas, pendidikan masyarakat kita diharapkan sesuai dengan kompetensi dan memiliki standar yang baik. Serta dari aspek relevansi dan kontributif, sumber daya manusia kita diharapkan dapat berdaya saing serta dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah ini. Sehingga pembangunan sumber daya manusia di Konawe dalam perspektif Astacita Presiden Prabowo adalah proses dialektika antara tradisi sebagai fondasi identitas, inovasi sebagai mesin penggerak kemajuan, kontribusi sebagai wujud nyata pembangunan daerah kita. Dengan menerapkan konsep tersebut, kita akan membangun laboratorium peradaban di mana setiap individu adalah agen transformasi melalui pendekatan holistik yang menghargai potensi kultural kita dan mempersiapkan individu kita dalam tantangan masa depan. Kami berharap melalui visi mewujudkan Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil dan berkelanjutan, kita dapat mewujudkan konsep pengembangan kebudayaan dan sumber daya manusia yang akan membawa kita dari akar tradisi menuju puncak peradaban. Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia,
Akhir kata, mari kita jadikan momentum ulang tahun ke-65 Kabupaten Konawe sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh menuju masa depan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan keberkahan dan perlindungan bagi kita semua dalam membangun Konawe yang kita cintai ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum apabila sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Rad ya 11. Izinkan saya menutup pidato ini dengan sebuah pesan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, lalu siapa lagi? Tidak ada orang lain yang akan menghormati budaya kita kalau kita sendiri tidak menghormatinya. Dirgahayu ke-65 Kabupaten Konawe. Konawe bersahaja, masyarakat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Konawe 5 Maret 2025. Bupati Konawe Yusran Akbar, Wakil Bupati Konawe Haji Samsul Ibrahim SE MSI. Terima kasih. Demikianlah kita telah mengikuti sambutan Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST. Kami ucapkan terima kasih dan kita beri aplaus untuk beliau. Rapat paripurna istimewa dan hadirin yang kami muliakan. Demikianlah acara rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Konawe yang ke-65 tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya sehingga sidang paripurna istimewa hari ini dapat berjalan dengan baik. Namun sebelum rapat paripurna hari ini saya tutup, perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Konawe serta hadirin sekalian atas kehadiran dan ketekunannya dalam mengikuti acara seluruh rangkaian acara rapat paripurna istimewa hingga selesai. Sebelum saya tutup, saya ada bisikan dari belakang. Ternyata ada yang turut hadir dalam acara ini, yang terhormat Ibu Pincek Keri Saipul Kongwasa. Kita beri aplaus untuk beliau. Yang kedua, turut hadir juga Ibu Haji Yusrin. Ya, kita beri aplaus untuk beliau. Jangan sampai sebentar kita pulang dimarahi dengan ibu-ibu anggota DPR, ternyata ada juga di sini. Ya. Yang terhormat, yang tercinta, Ibu Ketua, Ibu Wakil-Wakil Ketua, dan Ibu seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe. Mohon kami dimaafkan, tadi kami tidak melihat, ternyata baru saya dibisiki saja. Minta maaf Bapak Ketua Lat. Ada ibu ketua LAT saya tidak lihat tadi. Ternyata ada juga ibu ketua DPRD di sini. Ya, saudara saya Pak Jimmy Imran, ya, dan seluruh mana saya tidak lihat beliau. Ada ya? Ya, orang tua saya, ya, tokoh masyarakat Asaki Raya, Bapak Haji Irawan Laliasa, SCMSI. Ya. Minta maaf Bapak Haji, saya tidak bisa melihat ini karena memang betul-betul tadi saya lihat Pak Haji Ginal, langsung saya
grogi juga di depan karena ketua lat saya, Pak. Ya. Jadi akhirnya dengan ucapan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Konawe hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Mepokuaso. Salam. Unaha 5 Maret 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe. Ketua Imade Asmaya SPDMM. Wakil Ketua Saudara Nuryadin. Wakil Ketua Saudara Nasrullah. Dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe. Selesai. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara hari ini, kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh undangan. Mohon berkenan kepada Bupati Konawe bersama Ibu, Wakil Bupati Konawe, Ketua DPRD Kabupaten Konawe bersama Ibu, Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe bersama Ibu untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perhatian untuk sesi foto di pertama itu Pak Bupati, Wakil Bupati, kemudian Ibu Bupati, kemudian pimpinan DPRD dan wakil-wakil Ketua DPRD. Pak Ketua DPRD, kemudian wakil-wakil Ketua DPRD, Ibu Ketua DPRD, Ibu Wakil-wakil Ketua. Di samping pasangannya, Pak. Samping pasangannya. Kepada istri-istri ketua dan wakil-wakil ketua, setelah diambil foto dan gambarnya, silakan kembali ke tempat. Pak Bupati, Wakil Bupati dan Ibu Bupati serta pimpinan DPRD tetap di tempat. Kemudian kami lanjutkan dengan Forkopimda. Silakan Pak. Bersiap-siap seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe setelah Forkopimda. Setelah pengambilan bangun selesai, kami persilakan kepada anggota Forkopimda untuk kembali ke tempat. Pak Bupati, Wakil-wakil Ketua dan Ibu Bupati tetap di tempat. Kami persilakan kepada anggota DPRD keseluruhan
kemudian memposisikan diri di bagian depan. Berhubung tempat kita tidak memadai, bagian depan mungkin memposisikan diri untuk perempuan, 4 perempuan dilengkapi dengan ketua alat kelengkapan dewan, selebihnya menyesuaikan di belakang menurut kegantengan mungkin. Ketua lat nomor 1 ini. Sudah seimbang, mohon dikasih seimbang karena kami akan abadikan momen ini. Ya, Om kita Pak Tajudin tolong diarahkan. Ya. Ya. Kepada anggota DPRD yang terhormat, kami silakan kembali ke tempat. Kemudian kami persilakan dengan hormat pada tokoh-tokoh masyarakat kita, kemudian ibu-ibu tokoh masyarakat juga, Ibu Haji Yusrin, kemudian Ibu Pince Sonaru Keri Saipul Konggoasa, Pak Irawan Laliasa, Kadin Konawe, Bapak Jemi Saprul Imran, SE MSI. Silakan. Silakan. Pak Jemi Saprul Imran MSI. Silakan. Ibu Yusrin silakan mengambil posisi, kemudian Ibu Sekda. Ibu Sekda. Ya, Pak Beng dikasih seimbang, Pak Beng. Jangan meninggalkan tempat, Pak Ketua. Sebelum saya perintahkan meninggalkan tempat, tidak boleh meninggalkan tempat. Silakan kembali ke tempat Bapak Ibu tokoh masyarakat. Kemudian kami persilakan para komisioner KPU, Bawaslu dan para ketua partai. Silakan. Silakan Pak. Bawaslu, KPU dan ketua-ketua partai. Saya lihat tadi ada ketua partai yang hadir, Bu Erni, PBB, silakan. Perbankan, Statistik dan Kementerian Agama, Pak Samsul Marham, kemudian Pak Rektor. Silakan, Pak. Ibu Statistik, Bu Statistik. Sudah, oh ya siap, siap. Bersiap-siap para asisten, staf ahli dan OPD. Siap, kalau sudah selesai silakan kembali ke tempat KPU. Kemudian dilanjutkan dengan para asisten, staf ahli dan OPD dan siap-siap camat dan lurah. Kemudian saya mendapat teguran ini istri-istri anggota DPRD. Saya sengaja simpan terakhir untuk penutup karena masih muda-muda semua. Para OPD untuk beratur diri. Ya, setelah selesai para OPD semua bersiap-siap, para camat, lurah.
Silakan kembali ke tempat. Kemudian kami persilakan kepada ibu-ibu, istri-istri anggota DPRD. Ini saya sudah mendapat teguran untuk kloter terakhir sebelum lurah-lurah dan camat-camat. Kalau habis itu kau sebut juga kita juga pipi berfoto belum pernah kita berfoto. Mana? Berapa orang? Biar saya 2 orang. Kemudian siap-siap para camat dan lurah. Untuk terakhir dari IWAPI. Para camat dan lurah, kemudian para kapolsek, tolong untuk kita mengabadikan para kapolsek ini yang ganteng-ganteng di atas. Para kapolsek, Pak. Kapolsek Lambuya saya lihat. Para camat dan lurah silakan memposisikan diri. Para camat dan lurah. Kemudian para kapolsek, saya lihat ada kapolsek Lambuya. Silakan Pak, lagi turun tangga ini. Lagi naik lift. Pak. Pak Camat, Ibu Camat sekalian menggabung dengan kapolsek Bu Camat. Kapolsek Pak. Silakan Pak Kapolsek. Silakan Pak, langsung saja, Pak. Ini IWAPI, anunya Ibu. Dan sesi terakhir IWAPI. Segera Bu. Mana dia? Mana? Ibu Cici, OPD khusus perempuan. Waktunya Bapak. OPD khusus perempuan. Siap-siap. OPD Kabak khusus perempuan. Karena bajunya ini khusus dirancang oleh Ipan Gunawan. Jadi kita harus munculkan juga ini di kamera. Termasuk saya sendiri ini baru selesai. Silakan Bu Ipan. Panggil tadi, kota dewan dengan bersama istri masing-masing. Sudah? Enggak, dengan istri sama istrinya itu pasangan masing-masing. Oh, bukan. Kepala pelet tadi dulu. Ya, setelah selesai dengan ibu-ibu OPD dari BUMN juga hadir untuk foto bersama, kami persilakan.
Kepala PLN juga silakan, BUMN. BUMN, Kepala PLN, dan awal itu persilahkan. Sudah itu yang baju biru Pak. Sudah di sana di awal. Biar di situ, sini maju. Bu. Pasangan suami istri. Sudah ya BUMN di sana ya sampai awal. Maaf, masih ada permintaan, masih ada dari BUMN ini, PLN, lampu kita ini, penerangan kita ini ingin berfoto bersama katanya. Sebentar, tak berfoto, sebentar. Suami istri anggota DPR, suami istri dorong minta. Ya, sambil berfoto bersama, ini ada request dari Ketua Lembaga Adat kita bahwa hari ini adalah hari ulang tahun daerah kita, agar dinyanyikan lagu daerah sambil kita berfoto. Silakan untuk staf protokol dinyanyikan lagu daerah kita. Kalau Ulele Sanggula mungkin yang cocok. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD untuk tidak meninggalkan tempat karena saya akan mengambil dokumentasi suami istri. Yang belum ada istrinya nanti saya rentalkan. Silakan dilanjutkan foto bersama.